pasukan-pasukannya. Nah, yang mau kita presentasikan di sini Bang yaitu tentang pemaparan atau penjelasan mengenai air kesehatan namanya air alkali Bang namanya. Alkali. Ada yang pernah dengar air alkali nggak Bang? Belum, setahu. Kalau air kali? Iya, setahu alkali ya Pegangan ini. siapa nih? Sedikit telan. Ya, jadi gini Bang ya, kalau Abang kan sebagai tulang punggung keluarga yang kebetulan, bukan kebetulan saya, yang bekerjanya di luar ruangan dan bersentuhan langsung dengan banyak sampah segala macam Bang ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya daya tahan tubuh yang baik Bang, itu bisa berpengaruh sama penghasilan kita karena kita mudah sakit. Nah, pada itu kita di sini memaparkan untuk pemaparan tentang penjelasan air alkali tersebut. Tujuannya tuh untuk menjaga kesehatan tapi dengan cara yang berbeda Bang. Ada yang pernah dengar air alkali nggak Bang? Belum ada ya? Jadi bagi yang belum ada yang dengar, jadi kalau air alkali itu penjelasannya begini Bang. Air alkali itu adalah air yang mempunyai kandungan pH yang tinggi atau air yang mempunyai unsur basa yang tinggi. Bukan basah Bang ya, basa. Jadi kalau air kalau kita sekat berdasarkan pH atau potensi hidrogen, air itu ada 3 tingkatan Bang ya. Ada 3 tingkatan. Pertama, tingkatan yang paling mendasar atau pH yang paling rendah itu namanya air acid atau air asam. Nah, air acid atau air asam itu adalah air yang tidak layak kalau kita minum. Tapi walaupun layak Bang, itu tidak boleh banyak-banyak kalau kita konsumsi Bang. Contohnya air apa? Air mentah, ya kan? Atau air yang bersoda. Nah, itu adalah air yang berasam atau air yang acid bahasa kimianya. Nah, kalau untuk pH-nya berapa Mas? pH-nya antara 6, 5, 4 sampai 0. Yang paling tinggi 6, yang paling rendah 0. Nah, karena pH-nya rendah tersebut kita tidak layak kalau kita minum Bang, karena bisa berbahaya buat tubuh kita, ya. Itu kalau air acid. Tapi ada tingkatan kedua namanya air mineral atau air yang netral. Itu adalah air yang sudah layak kalau kita konsumsi Bapak. Ya contohnya seperti kayak air yang biasa Bang minum ini, le mineral, oasis atau segala macam, dan pH-nya itu harus ada sesuai kriterianya, yaitu pH antara 7,0 sampai 7,9. Jadi dia di tengah-tengahnya Bang, makanya disebut sebagai air yang netral, itu tidak basa dan tidak asam, di tengah-tengahnya. Tapi saya tanya Bang semuanya deh Bang. Bang, kalau air le mineral seperti ini Bang, Bang ya. Kalau air seperti ini Bang, kalau kita minum sehat nggak sih Bang? Sehat. Sehat nggak Bang? Sehat pastinya Bang Eko ya. Betul Bang. Air ini adalah air yang sehat kalau kita konsumsi. Tapi apakah menyehatkan Bang? Saya tanya. Enggak bisa. Menyehatkan nggak Pak? Belum ternyata Pak. Jadi air mineral itu adalah air yang sehat tapi belum menyehatkan. Maksud saya, Pak siapa namanya Pak? Jack. Pak Jack. Misalkan Bang Jack dalam kondisi beraktivitas, bekerja, bahkan sampai tidur sekalipun, tubuhnya Bang Jack itu ada yang hilang Bang. Ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya Bang Jack. Namanya mineral. Nah, mineral tersebut kalau misalkan menghilang dari tubuh kita, akhirnya tubuh kita kekurangan mineral, pasti tubuhnya Bang Jack akan menjadi haus dan lemes. Di saat haus dan lemes, Bang Jack ngapain? Dehidrasi. Minum dong. Nah, haus. Ya kalau saat kita minum tidur ya gak nyambung Bang. Jadi nyambung minumnya air apa Bang? Air putih biasa, air mineral Bang ya. Berarti kita bisa simpulkan kalau kita minum air mineral biasa itu tujuannya untuk mengganti mineral yang hilang dari tubuh kita pas di saat Bang Jack bernafas, pas di saat Bang Jack kencing, pas di saat Bang Jack berkeringat Bang. Jadi keringat, kencing, nafas ini adalah membuang mineral Bang. Nah kalau sampai kekurangan mineral, tubuhnya Bang Jack pasti akan jadi dehidrasi atau kekurangan cairan karena 80% tubuh kita adalah air. Nah itu kalau air mineral biasa. Tapi kalau misalkan Bang siapa maaf? Bang Adit. Misalkan Bang Adit dalam kondisi ngedrop, sakit misalkan Bang ya, entah sakit apapun, minum air putih biasa kira-kira menyehatkan nggak Bang? Membantu proses penyembuhan nggak kira-kira? Ya sedikit boleh. Belum Bang ternyata. Bisa. Karena ya tadi fungsinya hanya untuk ngilangin haus dan mencukupi cairan dalam tubuh saja, tidak lebih dari itu. Tapi misalkan Bang Adit, misalkan dalam kondisi sakit, ingin minum air putih, tujuannya menyembuhkan Bang, ada yang namanya air alkali tadi Pak. Ya, namanya air alkali tadi. Karena air alkali itu air yang sehat tapi juga menyehatkan. Kenapa kok bisa begitu? Karena air alkali Bang dia punya 3 karakter yang kuat yang perlu kita ketahui sebelum kita konsumsi. Pertama dia punya sifat yang basah, bukan basah Bang ya, tapi basah. Basah di sini itu adalah unsur yang sangat penting kalau kita masuk dalam tubuh kita Bang. Karena tubuh kita semua di sini dalam kondisi yang asam. Kenapa asam? Asam itu adalah kondisi tubuh yang sudah terpapar radikal bebas, baik dari rokok, baik dari makanan atau minuman yang pastinya mengandung bahan-bahan kimia yang akhirnya Bang, bahan-bahan kimia tersebut itu terakumulasi jadi banyak, akhirnya menjadi toksin atau racun. Betul nggak Bang? Betul nggak?
Tubuh kita di sini ada racunnya nggak, Pak? Ada. Ada. Nah, kalau misalnya tubuhnya Bang Adit ada racunnya, berarti Bang Adit pernah minum racun dong? Pernah, Bang? Mati. Iya. Nah, pasti nggak pernah, Bang ya. Tapi tanpa Bang Adit sadari, tubuh kita di sini dimasukin racun setiap hari, Bang. Makanan kita yang kita makan bisa jadi mengandung micin, benar, Bang? Pewarna makanan, pengawet buatan, belum lagi kalau kita ngerokok, ada nikotin, ada tar, ada amonia, macam-macam radikal bebas, macam-macam bahan kimia yang tanpa kita sadari kita masukin dalam tubuh kita, Bang. Dan sayangnya tubuh kita di sini tidak kita perlakukan secara adil. Karena apa? Tubuh kita hanya nampung racun doang, Bang, tanpa kita niat untuk dibuang juga racunnya. Nah, dari situ jadi kita di sini, Bang, ingin memberikan alternatifnya, yaitu pakai air alkali supaya Abang nampung racun tapi juga buang racun juga setiap hari. Jadi fair, Bang, adil maksudnya. Nah, dari situ air alkali dia punya sifat selain dia basah tapi juga sifat untuk super antioksidan atau anti terhadap bahan-bahan kimia. Nah, kalau misalnya tubuh kita di sini banyak racunnya tanpa kita buang, itu baru namanya bisa jadi berbahaya buat tubuh kita, Bang. Karena apa? Bisa beresiko kolesterol, darah tinggi, darah rendah, masalah penguatan tulang, Pak, atau masalah seksual juga bisa berpengaruh, Pak, karena dari toksin tadi yang saya bilang. Nah, maka dari itu minum alkali tujuannya untuk membersihkan, tujuannya untuk menetralisir racun yang masuk dalam tubuh kita melalui dari makanan atau dari minuman yang mengandung bahan kimia. Sifat kedua, sifat terakhirnya, Pak, air alkali dia punya sifat mikroplaster atau molekulnya lebih kecil dibandingkan dengan air putih biasa. Nah, kalau misalkan Pak, siapa namanya, Pak? Pak Samsul minum air putih biasa itu tujuannya untuk membantu meningkatkan kinerja organ tubuh saja, tidak lebih dari itu. Tapi kalau misalkan Bapak Samsul minum air alkali, Pak, itu tujuannya untuk membantu meningkatkan regenerasi sel dalam tubuh kita, Pak. Karena nyasarnya ke DNA kita langsung, Pak, air alkali itu. Tidak hanya untuk ke haus saja, tapi masuk ke sel tubuh kita. Nah, artinya apa? Kalau sel itu setiap harinya ada regenerasi, Bang. Ada yang bertahan, ada yang gugur. Kalau sel yang sudah gugur ini, Pak, kalau tidak kita buang, itu bisa mengakibatkan tubuh kita teroksidasi atau pembusukan atau penuaan dini, Pak. Abang tahu buah apel atau buah kentang ya? Kalau dibuah atau dibelah, menghitam nggak, Bang? Hitam. Menghitam, Bang ya? Nah, di saat menghitam tersebut, itu ada proses kimianya namanya oksidasi atau pembusukan. Sama seperti tubuh kita di sini, kalau sel tersebut tidak kita buang, Bang, sel yang sudah mati tidak kita buang, akhirnya berakibat ke kualitas mata, berakibat ke kualitas kulit, berakibat ke kualitas rambut, jadi mudah beruban, mudah rontok, kayak gitu, Bang. Atau misalkan matanya jadi mudah buram, silinder atau jadi segala macam. Iya, karena apa? Usia sel tubuh kita lebih tua dibandingkan dengan usia tubuh kita sebenarnya. Makanya sampai ada istilah penuaan dini atau orang yang masih muda tapi mukanya boros, kayak gitu, Bang. Nah, itu artinya tubuh kita tubuhnya sudah. Contohnya nih, Bang. Laki. Gantinya anak. Iya juga ya. Lebih parahnya lagi, Bang, tubuh kita di sini teroksidasi, itu bisa berakibat ke kualitas seksual kita, Bang. Ya, mungkin orang-orang masih muda tapi kalau misalnya sudah mengalami lemah syahwat, ejakulasi dini, maninya tidak berkualitas atau mandul, atau misalkan disfungsi ereksi atau kekuatan ereksinya kurang maksimal. Itu karena memang ada proses oksidasi atau penuaan dini sama tubuh seseorang tersebut. Maka dari itu air alkali itu tujuannya, Bang, membantu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan supaya sel yang mati tadi bisa terbuang di saat Abang kencing, di saat Abang BAB, di saat Abang bernafas, bahkan di saat Abang berkeringat. Tanpa kita sadari itu membuang sel yang sudah mati juga, Bang. Makanya berimbas ke kesehatan kulit, kesehatan rambut, kesehatan mata, kesehatan ingatan, kesehatan pencernaan, kesehatan tulang, sampai bahkan kesehatan seksual kita. Akhirnya menyeluruh, Bang. Ya, menyeluruh efeknya. Maka dari itu air alkali dari awal yang kita jelaskan sampai terakhir tadi bisa kita simpulkan air alkali sangat vital kalau kita konsumsi. Air alkali sangat penting, Pak, kalau kita konsumsi. Nah, sekarang kita cari tahu, Pak, air alkali itu belinya di mana, Mas? Apakah bisa diproses sendiri? Ternyata, Bapak, air alkali itu sudah ada di tengah masyarakat. Banyak yang menjual, Bang Eko. Ada yang dari Kangen Water. Tahu, Bang, ya Kangen Water ya? Pernah. Iya, tahu, Bang ya. Ada juga dari Milagros. Tahu, Bang, Milagros? Botolnya warnanya ungu. Ya, langsing. Jadi kalau Abang beli botol Milagros itu sama seperti kalau Abang beli mineral, airnya kita minum, airnya habis, botolnya dibuang, kita beli lagi. Jadi jual putus, Bang Eko. Ya kan? Itu kalau kita membeli Milagros. Nah, itu kalau misalkan dari Kangen Water gimana, Mas, caranya, Mas?
Jadi kalau mesin Kangen Water, ada yang tahu mungkin harganya yang paling murah itu harganya 79 jutaan. Yang paling murah berbentuk mesin sederhana, kalau Bapak pasang ke krannya langsung Pak, itu bisa merubah air mineral biasa menjadi air alkali. Cuma harganya tadi yang paling murah 79 jutaan. Makanya banyak orang yang tidak mampu membeli mesin tersebut. Niat untuk membeli Bang itu tujuannya untuk membuka usaha. Ya, jadi bukan buat minum pribadi tapi dipakai buat jual lagi. Itu kalau Kangen Water. Tapi kalau kita tidak mampu membeli tersebut, bisa beralih ke Milagros. Milagros itu selayaknya kita membeli aqua Bang. Mohon maaf, harga di sini berapa Bang? Ini mineral 3 ribuan Bang ya? Katakanlah 3 ribuan Bang. Katakanlah 3 ribuan, tapi kalau kita bandingin dengan kalau kita membeli Milagros, ukurannya sama Bang, tidak ada lebihnya. Rasanya pun juga sama. Botolnya warnanya ungu, mereknya Milagros. Kalau Abang minum itu tidak ada bedanya sama sekali Bang rasanya. Cuma harganya ternyata sampai 15 kali lebih mahal dibandingkan dengan le mineral ini Bang. Ini 3.000, kalau Milagros harganya 35.000 per botol gitu. Nah, sekarang kira-kira mahal atau mahal Pak? Mahal. Katakanlah begini, Pak siapa maaf? Widin. Pak? Bidin. Pak Bidin. Pak Bidin misalkan membeli Milagros, ya, beliau melek kesehatan, sadar dengan kesehatan, ingin menjaga kesehatan di saat nanti tua, itu supaya tidak mudah terkena penyakit yang orang tua alami biasanya Pak ya, seperti kayak lumpuh, kayak stroke segala macam, supaya tidak sampai seperti itu. Pak Bidin nampung kesehatan, minum air alkali dari Milagros setiap harinya beliau konsumsi 1 botol saja Pak, untuk mencegah penyakit atau menjaga kesehatan. Nah, 1 botol yang harganya 35.000 Bang. Nah, kalau Pak Abidin konsumsi selama 1 bulan full, berarti 35.000 dikali 30 hari Pak ya. Berarti Pak Abidin ngabisin duit berapa Pak? 1.050.000 buat minum air alkali doang Pak. Belum lagi kalau istri Bapak juga ikut minum doang, ya kan? Anak Bapak ada yang pengen ikut minum, berarti beli 3 botol per harinya. Dikali 30 hari berarti berapa Pak? 3.150.000 Pak. Nah, kalau dipakai buat 3.150.000 terus dipakai buat minum, kira-kira berat atau tidak buat dia Pak? Dalam sebulan berat 3 kali mah 3 juta minimum. Berapa? Iya. Itu pun Pak Bidin. Berat. Ya, itu pun Pak Bidin membeli sepanjang tahun Pak, berarti 3.150 dikali 12 bulan. Kira-kira kalau kita membeli mobil kebeli nggak Pak? Beli. Nggak beli. Artinya apa? Saya kan Pak bisa Samsul? 36 juta mah. Betul. Artinya apa Pak? Maksudnya gini, kalau air alkali banyak masyarakat yang sudah tahu manfaatnya, tapi sayangnya segan belinya Bang karena harga mahal tadi. Iya. Nah, dari harga mahal tersebut kita datang sini Bang memberi alternatif supaya Bang Adit, Bang Eko, Pak Abidin supaya mendapatkan alternatif gimana caranya kita bisa memproduksi air alkali sendiri di rumah Bang. Nah, salah satunya kita rekomendasikan pakai botol ini. Nah, botol ini Bang namanya botol hidrogen Pak Samsul, ya kan? Namanya botol hidrogen. Botol hidrogen ini dia punya fungsi unik. Uniknya adalah dia ternyata mampu merubah status air yang tadinya Bang Jack minumnya air mineral biasa Bang. Nah, kalau air ini dituang ke dalam botol hidrogen Bang, nantinya akan sendirinya dirubah menjadi air alkali. Dengan cara begitu, Abang tidak perlu membeli Milagros lagi. Gak perlu punya mesin Kangen Water harganya sampai puluhan juta, karena punya mesin sendiri di rumah berupa botol hidrogen ini. Nah, cara pakainya sangat gampang. Jadi Abang hanya perlu pakai air yang biasa Abang minum di rumah. Mau pakai aqua silakan Bang. Air masak lah taruh di Air rumah masak ya. lah boleh ya. Air rebus pun juga boleh. Atau air isi ulang boleh Bang ya. Dituang ke dalam botol hidrogen ini dan silakan tunggu selama beberapa jam. Nah, lama pernamanya tergantung dari tujuan kita masing-masing. Misalkan Bang Eko minum air alkali tujuannya mencegah penyakit, ya silakan rendam selama 1 jam saja. Pencegahan rendam selama 1 jam saja cukup. Nah, tapi kalau Pak Abidin, misalkan ada anggota keluarganya yang sakit, misalkan Pak Abidin sendiri punya kolesterol, ada darah tinggi, darah rendah, atau punya masalah pencernaan, atau punya masalah tulang, misalkan rematik, encok, atau sakit pinggangnya sudah menahun. Nah, untuk menyembuhkan Pak, silakan rendam agak lama, yaitu sekitar 2 jam sampai maksimalnya 3 hari. Ya, 2 jam sampai maksimalnya 3 hari. Berarti Tapi- dinepin. Betul, dinepin. Tapi kalau sudah lebih dari 24 jam ke atas Bang, itu untuk pengobatan secara serius. Misalkan ada yang lumpuh total, ada yang punya sakit stroke, atau punya diabetes yang sudah diamputasi Bang, itu kan sudah berat tuh penyakitnya. Iya. Nah, itu perlunya agak lama, sekitar 5 sampai 6 jam. Ya, itu untuk pengobatan. Sekali lagi, 1 jam pencegahan, 2 sampai 3 hari, 2 jam sampai 3 hari itu untuk pengobatan ya. Nah, sekarang saja pembuktian. Tapi sebelum itu Bang, kita akan kasih tahu satu hal ke abang semuanya. Kalau botol hidrogen ini ternyata dia punya nyawa Bang. Nyawa tanda kutipnya Bang ya, tidak ada sebenarnya. Jadi nyawa tersebut itu tertanam di setiap botol hidrogen ini dan berupa batu-batuan yang kita namakan sebagai pH generator.
Nah, batu-batu ini Bang Eko sebagai penyebab kenapa airnya kok bisa merubah status air tersebut. Yang tadinya air mineral biasa menjadi air alkali. Nah, ini ada beberapa batu yang kita gunakan sebagai pemicunya, sebagai seperti kayak batu zirconium, batu ahri, batu turmalin, sama satu lagi batu jisamsung. 4 macam batu tersebut memang dikenal sejak 50 tahun terakhir untuk di dunia medis digunakan untuk menggunakan pengobatan tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, Bang. Artinya, kalau sound Bang Jack, pengobatan tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, Bang, itu bisa menutup peluang adanya komplikasi. Ceritanya gini, Bang. Bang siapa namanya, Bang? Jero. Pak Jero. Lama banget. Nyebut nama aja lama banget, lupa Pak Bang. Bang Jero, misalkan ada anggota keluarganya yang sakit stroke, Bang. Namanya stroke kan kalau berobat di rumah sakit dikasih obat apa, Bang? Obat kimia atau obat alam? Kimia. Kimia pastinya, Bang ya. Sayangnya, orang sakit stroke itu berobatnya tidak 1 hari 2 hari sembuh. Pasti berbulan, bulan. Nah, selama penyembuhan tersebut, Bang, pakai bahan-bahan kimia, kira-kira Bang satu penyakit bisa sembuh. Bisa berpeluang sembuh, Bang. Tapi ternyata, Bang, bisa memicu penyakit yang lain akan datang. Karena namanya obat kimia, pasti ada residu atau ada ampas yang mengendap pada ginjal. Nah, karena ginjal tidak bisa menampung kotoran-kotoran dari obat tersebut, Bang, akhirnya apa? Bisa terbuka peluang komplikasi. Satu stroke bisa berkurang, tapi bisa memicu penyakitnya yang bisa datang, Bang. Itu yang kita takutkan. Karena dari itu, pakai bahan-bahan alam, salah satunya pakai batu-batuan ini, Bang, supaya apa? Bisa memagari satu penyakit bisa sembuh, tapi bisa sekaligus memagari yang lainnya bisa biar tidak datang. Itu maksudnya, Bang. Supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, salah satunya pakai alkali tadi, Bang, karena hanya perlu minum air putih doang, nggak perlu minum pil, nggak perlu minum kapsul, nggak perlu minum herbal segala macam. Karena bisa air putih saja udah cukup. Nah, sekarang saatnya pembuktian. Apakah benar botol ini bekerja atau tidak? Kita lihat sama-sama, Bang. Nah, sekarang ini ada 3 botol yang sudah saya isi 1 botol pakai air isi ulang dari jam 8 pagi tadi, Bang Eko. Apakah sudah jadi alkali atau belum? Kita akan bandingkan. Cara pembandingannya begini, Bang. Ini ada 2 cup. 2 cup. Cup pertama saya isi air Oasis yang notabene dia mengklaim sebagai air mineral. Apakah dia jadi air mineral yang layak atau tidak? Kita lihat sama-sama, Bang. Nah, ini air mineral. Satu lagi dari air isi ulang yang tadinya mineral juga, Bang. Tapi setelah kita rendam dalam botol hidrogen, apakah dia sudah jadi alkali atau belum? Kita lihat sama-sama. Nah, sekarang kita lihat, Bang, belum ada perbedaannya sama sekali, Bang, ya. Sama-sama bening, sama-sama jernih. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaannya. Dan saya punya alat ukurnya, Bang. Namanya pH tester. Jadi cairan ini, Bang, fungsinya itu untuk mengetahui kualitas air yang sebenarnya, Bang Adit. Nanti cara kerjanya, saya akan tetesin ke mereka. Setelah itu akan ada reaksi perubahan warna. Warnanya berikut ini, Pak, langsung. Jadi, kalau tadi dari awal saya bilang, Bang, air kalau tidak layak dikonsumsi, kan pH-nya berapa? pH 6, 5, 4, sampai 0 ya. Warnanya warna kuning, oranye, atau warna merah. Nanti kalau kita tetesin warna kuning, berarti dia tidak layak. Ya. Nah, sedangkan kalau dari air Oasis tersebut sebagai air mineral yang layak dikonsumsi, minimal pH-nya harus di pH 7 sampai 7,9. Warnanya warna hijau muda sama biru muda. Berarti dia udah layak, ya. Tapi kalau dari botol hidrogen, Bang, tanda kalau dia jadi air alkali atau air yang pH-nya tinggi, minimal pH-nya harus pH 8, 9, 10. Warnanya lebih biru matang, Pak, sampai ke warna ungu. Berarti dia sudah jadi alkali atau air yang ber-pH tinggi. Kita lihat sama-sama, Bang. Coba satu lagi deh, Bang. Dari air apa, Bang? Pakai air. Wes. Itu air rebus. Nah, ini air ini apa? Jam-jam. Jam-jam. Sama air itu Enggak deh, ini juga. beda itu. Itu air apa, Bang? Beda merek. Air apa? Air minum. Minum. Mineral. Maksudnya rebus sendiri. Enggak, beli di Beda, warung. beda merek. Oh, beda merek. Ya. Mereknya apa, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Nggak, Oasis ya? Oasis. Sama-sama Oasis, sudah sama-sama Oasis. Ya? Oasis. Tapi kita lihat sama-sama, Bang. Oasisnya itu ada perbedaannya atau tidak? Kita lihat sama-sama. sama di botol. Ya, ini yang di botolnya di Bang John. Ariel. Bang Supriyadi. John. Bang Ramdan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu Oke. obat merah, Bang. Ya, Tester, Bang, ini pH tester. Oh, berarti obat merah. Kagak. Kalau nyari tester itu di mana, Bang ya? Di apotek banyak, Bang. Oh, petik banyak ya tester. Iya, di apotek banyak. Kalau di K24 itu biasanya harganya 25.000-an. 25.000 per Iya, botol ya. per botolnya. Nah, kita lihat, Bang. Kita lihatnya berbeda nggak, Bang? Untuk dari di Bang Ramdan, dari yang di gelas, sama atau beda, Bang? Hampir sama sih. Hampir sama, Bang, ya. Sama pedoman yang Ya, masih bagusnya yang di Bang Ramdan, Iya, tapi statusnya masih sama. Adalah air yang layak dikonsumsi. Karena kalau kita lihat, Bang, ada di pH berapa? Maaf. di atas.
pH 7,5. 3 ya. 35. 7,35. Sampai 7,40. Nah, layak artinya Bang ya, Layak. sudah layak dikonsumsi sebagai air mineral. Nah, ini kedua tersebut berarti sudah layak dikonsumsi karena sama-sama satu merek, ya. Nah, sedangkan dari botol hidrogen Bang kita lihat sama-sama ada di pH berapa? pH 9. 9 Bang ya. Nah, kalau pH 9 itu air mineral biasa atau alkali Bang? Alkali. Alkali Bang ya. Berarti kita semua paham Pak Samsul. Karena di hadapan kita ada dua jenis air Bang, ya. Ada air mineral, ada air alkali, dan dua air tersebut berbeda status, beda peruntukannya. Jadi kalau misalnya Bang Jack minum, pasti akan beda hasilnya. Hasilnya nanti akan saya kasih bukti juga Bang. Ini bukti pertama kalau air alkali dia punya sifat pH yang tinggi atau basa, ya. Bukti pertama. Sekarang bukti kedua, yang tadi saya bilang sebagai super antioksidan atau mampu menetralisir toksin atau racun yang ada dalam tubuh kita, yang maksudnya itu melalui dari makanan atau dari minuman atau dari rokok yang setiap hari kita konsumsi. Nah, untuk membuktikan tersebut Bang, kita punya dua cangkir yang nantinya saya ibaratkan sebagai tubuh manusia. Enaknya tubuh siapa nih? Woi, tubuhnya Bang Eko, boleh. Ini tubuhnya Bang Eko. Kita Bang narkotin deh. Iya, sama tubuhnya Bang siapa? Ariel. Lo yang udah ini, udah parah lo, Ril. Dalamnya udah Woi, parah siapa itu namanya, ya. Bang? Bang Ariel. Ya, ini tubuhnya Bang Ariel. Ariel. Ya. Ini tubuhnya Bang Ariel sama tubuhnya Bang Eko. Nah, ceritanya ini Bang, dua tubuh tersebut itu baru lahir ke dunia. Masih bayi Bang. Namanya masih bayi kan organ dirinya masih baru semuanya. Masih baru. Organ tubuhnya masih bersih, ya kan? Darahnya masih lancar, ususnya juga masih jernih. Karena apa? Belum ada kontaminasi bahan-bahan kimia. Ya kan namanya bayi kan makanan organik Bang ya. Bubur tim segala macam itu organik. Iya, nete ya kan. Nete kan organik juga Bang ya. Nah, sekarang dari bayi, sekarang tumbuh dong menjadi anak-anak, remaja sampai dewasa seperti sekarang ini. Nah, dari masa pertumbuhan pastikan beliau-beliau ini konsumsi makanan, minuman yang pastinya tanpa disadari ada bahan-bahan kimianya Bang Eko. Ceritanya nih Bang, nanti dua tubuh tersebut, mohon maaf saya akan racunin, boleh nggak Bang ya? Iya. Kita akan kontaminasi pakai cairan asam atau cairan racun. Nah, ini ada bahan-bahan kimia yang kita kumpulin menjadi satu dan ada dalam botol hidrogen ini, botol ini Bang. Ceritanya nanti Bang Eko sama Bang Ariel itu sama-sama konsumsi mie instan Bang, sama ngerokok. Ngerokok nggak punya? Enggak saya mesti kalau Pisahkan begitu. saja Bang, Abang kan berteman sama orang merokok nih. Iya. Jadi perokok pasif. Nah, Jadi parah, pasif. jadi pasif dong kalau berisiko. Nah, gini Bang. Bang Eko sama Bang Ariel sama-sama makan Indomie. Indomie ada bahan kimianya nggak Bang? Ada. Pasti ada Bang Samsul ya. Oke. Nah, bahan kimianya itu sedikit atau banyak Bang? Banyak. Banyak Bang ya. Banyak. Nah, karena banyak, saya minta tolong Bang sebutin 5 saja Zat bahan pengawet. kimia seperti Bang siapa namanya? Zat pengawet. Bang siapa namanya? Ariel. Woi, Supriyadi. Supriyadi. Banyak banget namanya Ariel di sini. Supriyadi. Beda kampung. Ya, betul kata Pak Supriyadi tadi, pengawet Bang ya. Ini pengawet. Apalagi Bang? Ada pewarna, betul. Apa Bang Ariel? Lilin. Lapisan lilin. Apa Bang? Betul Bang Eko, micin. 4. Satu lagi Bang? Minyak Bang. Oke, berandam. Nah, ini sudah ada 5 Bang ya. Habis makan, Abang bergaul sama orang rokok. Katakanlah Abang tidak ngerokok Bang ya, bergaul sama orang rokok. Tanpa disadari Abang ngisap residunya Bang ya. Ada apa aja Bang rokok Bang? Nikotin. Marlboro. Ada Marlboro. Ya kan? Nikotin, tar, Tar, amonia Bang ya. Banyak Bang, kalau kita sebutin Bang, kita ambil contoh garis besarnya saja ya. Nah, ini ada radikal bebas sebanyak 8 tetes yang sekali konsumsi makan mie instan dan 1 batang rokok. Nah, sekarang tubuhnya Bang Ariel pun juga sama Bang, biar tidak ada yang dibedakan. Nah, ini biar kita biar sama. Tadi ada berapa? 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang dua tubuh tersebut sudah tidak ada yang saya bedakan Bang, sama-sama terpapar radikal bebas, baru 1 kali konsumsi mie instan sama 1 batang rokok. Kita belum hitung Bang ya, kalau mie instannya dicampur sama nasi, dicampur sama kerupuk, habis itu makan martabak, habis itu makan boba, chat time segala macam. Itu pastinya banyak bahan kimianya. Itu belum dihitung Bang, baru 1 kali konsumsi doang. Nah, sekarang habis makan ngerokok minum dong. Nah, minumnya Pak Eko sama minumnya Bang Ariel itu sama-sama konsumsi mineral. Bang Ramdan boleh mintanya Bang, karena pH-nya bagus tuh. Oke, saya minta Bang ya, sedikit aja Bang ya. Nah, sekarang Bang Eko minum air yang pH-nya sudah bagus Bang, yaitu dari air mineral biasa. Ini maaf, dari tubuhnya Bang Ariel ya. Ini Bang Ariel minum dari air yang sudah bagus Bang pH-nya Bang ya. Nah, sekarang Bang Ariel minum seperti ini, yaitu masih menjadi air mineral. Nah, sekarang Bang Eko minumnya apa? Airnya sama Bang, air mineral biasa, cuma bukan dikonsumsi langsung dari botolnya,
tidak dikonsumsi langsung dari gelasnya, tapi airnya Bang dipindah dulu ke dalam botol hidrogen ini Bang, direndam dulu. Nah sekarang Bang Eko minum dari air yang sama tapi beda tempat. Nah sekarang dengan takaran yang sama Bang Eko minum. Sama atau beda Bang hasilnya Bang? Beda Bang ya. Belum kita aduk, belum kita aduk sama sekali dua-duanya, tapi ternyata langsung ada reaksi berbeda. Kalau orang konsumsi mineral biasa Bang, sama kalau misalnya orang konsumsi alkali Bang, ternyata ikhtiarnya berbeda. Sama-sama menghilangkan haus, cuma berbedanya ada poin plusnya. Poin plusnya adalah hilang racun, mencukupi oksigen, memberi multivitamin, dan sekaligus untuk mencukupi kandungan mineral yang dalam tubuh kita yang sangat kita butuhkan Bang. Dibandingkan dengan orang yang hanya konsumsi mineral biasa, yang dapatnya hilang biasa Bang, hausnya doang yang hilang. Tapi kalau hilang racun belum ternyata, karena masih mengendap gitu Bang, masih mengendap. Nah sekarang kita lihat Bang, kita bisa simpulkan, mainkan logika kita Bang, kalau orang yang tubuhnya kotor seperti ini bisa protes nggak Bang kalau sampai terjadi kolesterol, darah tinggi, asam urat, asam lambung, masalah sering ngantuk, sering capek segala macam Bang. Banyak utang, banyak. Iya, Banyak angsuran. banyak angsuran segala macam. Gila kalau namanya banyak penyakit dipikirnya banyak kan. Jangan salah Bang, Bang Jero, ya kan? Orang kalau punya daya tahan tubuh yang bagus Bang, bisa berimbas ke kesehatan pikiran Bang. Iya kan bagus. Jadi setali 3 uang, gitu maksudnya Bang. Pasti ada efek dominonya. Nah, sekarang kalau kita punya daya tahan tubuh yang buruk, pasti juga berpikirannya ke kepikiran juga larinya. Mau gak mau harus ada kaitannya satu sama lain. Maka dari itu sangat penting orang yang menempatkan kebutuhan ekonomi ini yang paling tinggi itu biasanya tidak melek sama kesehatan Bang. Karena orang kalau misalnya punya banyak duit tapi sakit-sakitan terus Bang, kira-kira bisa menikmati kekayaan tersebut? Nggak bisa Bang. Lebih baik kita hidup pas-pasan, segera serba berkecupan, tapi tubuh kita sangat sehat Bang. Makan bakso berasa bakso, makan karedok berasa karedok, itu kan nikmat banget Bang ya. Istilahnya begitulah. Bang, saya mau nanya dulu bentar ya. Iya. Ini kan di contoh di praktek ini Bang. Kalau Iya. umpamanya saya mau makan nih, Iya. cuci tangan, itu kotorannya bisa nempel, bisa keluar kan Bang? Iya kali Bang, itu tetap kotor-kotor juga Bang. Oh Karena enggak, kotor. ya kan di situ kan ada pencernaan. Iya. Buat taruhlah contoh. Itu Kelihatannya. reaksinya kalau masuk ke dalam tubuhnya Bang Jero. Oh. Reaksinya kalau udah masuk ke dalam di tubuhnya tubuh, Bang bukan di Jero. luar. Iya, ini hanya analoginya saja atau perumpamaan. Gitu Bang ya. Pak Bidin ada pertanyaan nggak Pak? Menarik nggak Pak Bidin? Menarik nggak Pak? Kalau saya mah sangat menarik sih, karena Iya, kan dari kesehatan. Iya. tubuh saya ini kan Heeh. rokok dari kecil lah kasarnya. Ah. Nempel sono nempel sini. Kalau umpamanya nih, kalau kita menggunakan seperti kayak gini Bang, Iya. itu akan cepet. Nah, ada pertanyaan Bang ya? Pertanyaan ngurangi Bang ya Bang ya? Jadi Maksudnya cepet habis nggak? Nah. Kurang. Habis bisa Bang. kalau Gini dong, sehari Bang 3 Jero. bungkus, Bang. Kalau Bang Kalau Jero untuk udah menjawab berat. pertanyaan Bang Jero, Parah. Penanya. iya nanya. Jawab. Gini Bang, saya berusaha menjawab pertanyaan Bang Jero. Iya. Nah, pertanyaan Bang Jero tuh saya jawab dengan cerita Bang, sedikit aja Bang ya. Nah, saya pernah presentasi di pusat damkar yang ada di Lebak Bulus Bang. Itu kan ada pusat damkar besar tuh. Ya apa sih Jakarta Selatan itu orang ngumpul di situ semuanya. Nah, saya tuh presentasi sama orang ini yang orang setelah operasi paru-paru Bang. Dan beliau tuh cerita sama saya, waktu saya ketemu sama beliau tuh ngabisin rokok perharinya 2 sampai 3 bungkus per harinya. Kayak saya gini Ya kan? 2 bungkus. 2 bungkus per hari Bang ya. Nah, Makanya- beliau tuh rata-rata 3 bungkus Bang. Oh, lebih dari saya. Iya, 2 sampai 3 Ini bungkus apa lagi per nih, harinya. Pak? Nah, singkat ceritanya beliau tuh habis dioperasi. Operasinya operasi paru-paru Bang. Namanya orang operasi Bang Sapudin ya. Itu pastinya sebelum dia di scan. Nah, di tag dulu Bang, maksudnya di scan, habis di ronsen tersebut Bang, benar ternyata ada hasil gambar yang menunjukkan kalau paru-parunya tidak terdeteksi sama sekali Bang, karena gosong, hitam kayak charcoal gitu Bang, kayak arang. Nah, setelah beliau habis operasi, ya kan, setelah beliau operasi Bang, di masa penyembuhannya ketemu saya Bang Eko, ketemu saya. Nah, saya presentasi botol ini dan beliau tuh membeli botol hidrogen ini Bang untuk membantu proses penyembuhannya, bukan buat mengurangi rokok, bukan buat yang lainnya Bang, hanya untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya saja Bang. Dipakai disemprot sama diminum. Jadi recovery-nya dari dalam sama luar Bang. Tapi setelah 2 sampai 3 minggu kemudian Bang, beliau telepon lagi ke saya Mas. Kirain mau komplain, cuma mau tanya doang ternyata. Mas, saya tuh yang tadinya ngerokoknya 2 sampai 3 bungkus, sekarang setelah minum alkali Bang, itu kok jadi cuma 1 bungkus saja, tapi maksa. Cuma saya nggak bisa usul-usulan Pak Samsul. Cuma saya langsung kembalikan ke Bapak tadi yang namanya Pak Rudi. Pak Rudi, silakan Bapak konsultasi sama dokter. Saya tidak bisa mengklaim, jadi Bapak lebih baik untuk konsultasi sama dokter. Kasih kronologisnya kalau Bapak setelah minum alkali itu jadi kayak kurang ngerokoknya Pak. Dan ternyata beliau benar setelah konsultasi sama dokter, benar Bang, ternyata dari air alkali Bang, bukan dari operasi.
operasi paru-paru hanya untuk membantu recovery paru-parunya saja bang, bukan buat mengurangi rokok. Tapi ternyata setelah minum alkali bang, efeknya ke pengurangan rokok tadi bang. Gitu maksudnya. Ternyata air alkali mampu untuk ngurangin edik atau candu. Jadi efek sampingnya banyak bang. Efek baiknya maksudnya bang. Kalau efek samping itu negatif, kalau efek balik itu adalah yang baik. Kebaikannya gitu. Iya. Terutama dari rokok satu bungkus bisa setengah. Bisa setengah. Tapi bang sekali lagi bang, yang namanya niat tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau misalnya Bang Jiro tidak ada niat berhenti rokok ya nggak masalah, lanjut aja bang. Tapi yang berharap begitu bang. Tapi Yang minimal. rokok, biar Iya. enak. Iya. Tapi namanya niat bang ya. Karena orang rokok bang itu rugi, sebenarnya tuh rugi dua aspek. Pertama Iya. rugi aspek kesehatan sama aspek ekonominya bang. Tapi namanya udah candu bang, susah kalau misalnya mau ngelepasin. Bisa sih bang kalau bergaul sama dia nih, nggak bergaul sama dia aja ribet ini. Wah lagi. Jadi, Baru saya nanya lagi nih bang. Iya, Bang Ramdan. Kalau ini Nah, udah direndam, ya. ada masa ininya nggak? Masa Pengaruh nggak? fungsinya. Iya. Oh, batuannya bang ya. Iya. Nah, Jadi untuk masa bang, bukan begitu direndam kan dipindahin. ya Nah, dari air botol ini turun pH-nya atau tidak gitu turun bang ya? pH apa enggak? Oh, betul kan. Jadi pertanyaan Bang Ramdan itu bagus. Setelah pindah ke botol biasa, apakah airnya tetap jadi berkhasiat atau tidak? Tetap sama Bang Ramdan. Ya, tetap sama dan itu memang lebih efisien. Karena apa? Misalkan Bang Ramdan habis ngerendam untuk pencegahan selama 1 jam saja Bang ya. Tapi beliau pindah ke botol biasa, pindah ke teko biasa. Apakah airnya masih bertahan? Tetap bertahan Bang, karena sifatnya alkali yang aktif, bukan alkali yang pasif. Jadi kalau alkali aktif Bang mau dipindah dimanapun tetap jadi alkali Bang. Ya, cuma bedanya tidak naik terus pH-nya Bang Eko. Kalau direndam ke botol ini selama mungkin, jadi akan naik terus pH-nya Bang, tanpa terkendali. Tapi kalau dipindah ke botol biasa itu supaya abang pas lagi kosong diisi lagi, naik pH-nya. Pindah ke botol biasa, isi lagi, naik pH-nya. Pindah ke botol biasa, isi lagi. Dengan cara begitu, yang untuk menikmati kesehatan botol hidrogen ini bang, tidak hanya Bang Ramdan doang, tapi anak istri kita bisa ikut minum. Artinya apa? Kesehatannya untuk satu keluarga. Gitu, Nggak Pak. turun pH-nya. Tidak turun pH-nya bang, tetap sama jadi alkali juga sama-sama. Saya mau nanya bang. jam ya. Iya, sama itu jam. Itu bang ya. Mau nanya bang. Itu bang, ada masanya nggak? Batuannya bang ya. Oh batu ya. Betul bang, untuk botolnya bisa digunakan selama mungkin. Tapi kalau untuk batuannya bisa digunakan selama 3 tahun bang. Iya, masanya ya. betul bang Jiro. Jadi kalau untuk penggunaan batuannya selama 3 tahun, asumsinya kalau bang Jiro pakainya setiap hari bang. Oh rutinitas ya. Ya rutin. Tapi kalau beda, kalau bang Adit pakainya seminggu sekali, 2 minggu sekali ya jadi lebih lama lagi. Karena kan pakainya jarang. Gitu bang. Nah kalau umpamanya kalau kita pakai rutinitas ya selama 3 tahun, itu cara belinya. Pembersihannya, nyarinya. cara gantinya batuannya bang ya. Oh ganti baju. Nah, ganti batuannya nanti abang kan punya kwitansi nih. Ada Oh, call center kami. Silakan telepon aja call center untuk penggantian batuan. Oh iya. Simpel bang. Tetap dari kami juga bang penggantian batuannya supaya lebih kompatibel atau satu jalur gitu maksudnya bang. Jadi penjual bebas gitu kan. Itu Tidak. Tetap dari kami juga supaya air itu bersertifikat. bisa membantu untuk penyembuhan urat kejepit mas Pak? Surat Urat kejepit. kejepit. Urat kejepit. Urat kejepit kan itu kalau kita terapi bertahun-tahun juga. Betul bang, itu sakit pinggang yang menahun. Ya, jadi kalau misalkan abang punya saraf kejepit bang, kita punya video testimoni sebenarnya bang. Punya testimoni orang yang punya saraf kejepit sudah menahun bang, minum alkali itu ternyata ada manfaatnya bang, ada penyembuhannya. Asal rutin aja bang. Nah caranya kalau misalnya abang punya saraf kejepit, abang atau istri aja yang punya? Abang sendiri? Lah, ada family. Nah kalau family, jadi kalau misalnya abang punya botol hidrogen untuk saraf kejepit, silakan rendamnya 2-3 jam bang. Konsumsinya 3 botol per harinya. 3 botol ini. Iya, 3 botol per harinya. Gitu. Jadi tujuannya membantu melancarkan peredaran menuju ke semuanya. Sebenarnya mau penyakit apa aja bang, perendamannya 2-3 jam untuk pengobatan. Kalau yang agak ringan. Tapi kalau misalkan untuk agak yang berat bang, misalkan gini, mohon maaf di sini ada punya asam urat nggak? Banyak. Banyak bang ya. Kalau Bapak punya asam urat juga. Nah kalau Lalu bagian punya ada. asam urat itu tadi bang rendamnya bang 2-3 jam. Lambung Tapi kalau ada. abang usia abang itu masih muda kayak gini, cukup rendam 2 jam aja udah cukup sih. Gitu. Minumnya 3 botol dalam 1 hari. Gitu. Yang punya asam lambung ada di sini bang. Ini banyak juga. Apa? Yang punya asam lambung ada nggak bang? Oh beda Ada, Bang. lambungnya Oh, gimana iya. juga kan pertamanya Ya. 2 jam. Sama. Kalau untuk perendaman asam lambung cukup 1 jam aja udah cukup bang. Gitu. Dan mohon maaf kalau saya bicara di sini bicara seksual, tabu nggak bang? Nggak jadi bang. Nggak apa-apa pak. Buka sih orang Udah pada dewasa. itu Berat bos mau. Terutama itu. Ya, Saya udah 5. ya. Nah gini bang, Itu. bagi yang punya masalah Jero. Belum. Masih agresif. masih terengginas.
Mohon maaf kalau namanya seks kan itu kan masalah privasi bang ya. Iya. Mau kayak gimana pun kita pasti sedikit pun ada masalah semua. Ada masalah. Ya kan? Nah sekarang gini bang, kalau misal air alkali itu ternyata mampu untuk menjaga kesehatan seksual kita supaya tetap terjaga bang ya. Yang bisa menjadi masalah seksual itu kan karena tadi yang saya bilang proses oksidasi atau penuaan dini, ya kan, berakibat ke masalah seksual macam-macam lah sebetulnya ya kan. Nah sekarang untuk air alkali ternyata bisa digunakan untuk pria maupun wanita untuk urusan seks, ya kan. Tapi kalau kita bicara soal istri kita dulu bang ya, kalau untuk istri kita sebagai cewek yang pasti kan punya datang bulan segala Iya. macam bang ya. Nah bagi yang punya masalah datang bulan yang tidak lancar, Keputihan. keputihannya berlebihan, terus bau yang tidak sedap, atau bahkan yang lebih serius bang ya, kanker serviks, miom, kista kayak gitu bang, itu semua organ intim wanita yang bermasalah pastinya dalam kondisi yang asam bang, bukan asam baunya tidak, tapi asam unsurnya. Makanya kalau orang habis resipi, kalau abang habis istri abang habis haid di masa nifas tersebut, pasti kan beliau belinya resipi, tahu bang ya, sabun pembersih organ intim wanita. Nah kalau resipi, abang silahkan lihat ya, di situ ada tulisan pH balance atau pH seimbang di kemasannya. Nah, karena resipi itu sendiri itu adalah sifat yang basah, bang. Jadi kalau soal organ intim wanita bermasalah, pastinya di kondisi asam. Makanya beli resipi supaya apa? Supaya seimbang pH-nya. Asamnya ditekan, basnya dinaikin supaya balance. Itu manfaat resipi tadi. Makanya belinya resipi, bukan yang lain-lainnya. Karena ada tulisan pH balance. Berarti daun sirih itu sifatnya basah bang, jangan salah. Alkali dia sifatnya. Kalau abang rebus air sirih, itu kalau kita tes bang, warnanya ungu karena alkali. Makanya dipakai bahan organik karena basah. Itu maksudnya bang ya. Nah itu untuk yang cewek. Nah sedangkan bagi yang kita sebagai pria dewasa, mohon maaf, yang sudah mengalami resiko seperti kayak lemah syahwat, atau yang juga dini, atau libidonya sudah menurun bang, atau mohon maaf ereksinya ada yang kurang keras, atau yang punya masalah mani yang encer atau mani yang tidak berkualitas, itu segera antisipasi dengan cara melancarkan peredaran darah menuju alveolar kita dengan cara salah satunya pakai air alkali tadi bang. Karena alkali tadi saya bilang bang untuk mengurangi plak-plak pada pembuluh darah yang mengakibatkan aliran darah kita tidak lancar. Karena semua tubuh kita di sini bang itu dilengkapi organ vital. Organ vital tidak hanya ini doang bang, tapi ada jantung, ada paru-paru, ada otak, ada ginjal, ada pankreas, termasuk alat vital kita sendiri. Nah, kalau alat vital tersebut bang tidak disuplai darah dengan cukup, akibatnya kemana-mana. Salah satunya bang, misalnya ini bang, contohnya ya, ada penyumbatan pembuluh darah menuju ke otak, itu bisa jadi apa bang? Bisa jadi apa bang? Stroke, sering ngantuk, sering lupa, ya kan? Itu kalau kekurangan oksigen sama kekurangan darah sama otak kita. Nah, sedangkan kalau misal ke penyumbatan pembuluh darah menuju ke jantung bisa jadi apa bang? Serangan jantung. Nah kalau ke ginjal bisa jadi apa bang? Gagal ginjal. Ya, batu ginjal bisa jadi bang ya. Nah kalau misalkan pembuluh darah menuju ke penyumbatan pembuluh darah menuju ke alveolar kita bisa jadi apa bang? Ya tadi bang, lemah syahwat, ejakulasi dini, mania tidak berkualitas, ereksinya kurang macam. Kenapa? Ada penyumbatan pembuluh darahnya. Makanya pakai air alkali bang, tujuan utamanya adalah untuk melancarkan peredaran darah menuju ke semua organ tubuh kita. Makanya air alkali bang, itu bukan sebagai obat kuat, tapi terapi untuk supaya menjaga kesehatan seksual kita supaya tetap terjaga walaupun kita nanti menua, gitu maksudnya bang. Gitu. Tapi sekali lagi bang ya, bukan sebagai obat kuat, tidak ya. Tapi tujuannya apa? Supaya abang tidak tergantung terus dengan obat-obatan yang bersifat afrodisiak seperti kayak kopi celeng, apalagi bang? Iya, urat madu. Iya. Ini Pak. Iya, semut merah. Kan gue dulu jualan dulu. Tapi yang laku Jakarta Bandung. Jangan baru dibilang. Iya. Nah, begitu bang ya. Iya. Jadi sekali lagi bang, kita enaknya lebih sehat dari alam bang, bukan dari bahan-bahan kimia, supaya bisa menutup adanya resiko komplikasi tadi. Karena menjadi tua pasti bang, tapi menjadi tua dan sehat adalah pilihan. Karena itu segera antisipasi mumpung masih pada beraktivitas, mumpung masih pada seger, ya kan, supaya tidak terjadi sampai ke sakit. Mudah-mudahan bermanfaat bang ya. Kira-kira Masalah harga berapa katanya Pak? apaan bang? Ojek. Harga ya? Hah? Harga. Fisik tetangga. Bang Supriyadin ada pertanyaan bang? Baik. Oh, enggak. Ada pertanyaan? Pak Bidin ada pertanyaan? Wah, harganya Pak Samsul? belum. Tuh, Pak, masalah harga berarti banyak mesti diproses juga. Saya tanya lagi nih, Bang. Iya bang. Ini kan saya isi nih. Iya. Habis dari isi kan taruhlah 2 jam, 3 jam. Di bawah apa yang ditaruh di rumah?
Terserah bang. Kalau Iya. kita kembali lagi kan minum mineral. Iya. Jadi kalau misalnya bang pengen bawa, iya ini ada kaitannya sama dosis minumnya bang ya. Itu dia. Nah sekarang sebelum ke harga, saya kasih tahu dosis minumnya dulu bang ya. Jadi air alkali sama air minum biasa bang sama-sama diminum, cuma bedanya di dosis dan waktu. Kalau misalnya abang minum air putih biasa sebanyak apapun, itu masih bisa nampung bang, itu sangat baik buat tubuh kita karena tubuh kita jadi banyak cairannya. Tapi kalau misalnya kita minum air alkali bang, itu mohon diperhatiin waktu dan dosisnya. Waktu yang paling baik minum alkali bang Jero itu adalah di saat perut kita kosong, mau tidur, bangun tidur, sebelum makan adalah 3 waktu yang paling baik kalau kita konsumsi alkali. Iya, artinya apa? Tidak harus abang bawa ke kerja, abang minum, ya kan? Jadi lebih baik bang dalam kondisi perut kosong sebelum makan, saat mau tidur sama bangun tidur. Ya, cuma dosisnya aja berbeda-beda bang ya. Sekali lagi, bagi yang untuk mencegah penyakit saja bang, atau untuk menjaga kesehatan, silahkan konsumsi sebanyak 1.400 ml atau setara dengan 2 botol ini bang. Satu hari habis ya? Iya, habis 2 botol. Cara minumnya, mau tidur minum setengah botol, bangun tidur minum setengah botol, dapat deh 1 botol. Nah 1 botolnya lagi dikonsumsi sebelum makan siang, sebelum makan malam, dapat deh 2 botol. Udah selesai bang. Tapi dirasa masih haus bang, tetap minum air putih biasa bang, karena alkali bukan sebagai pengganti minum air mineral. Jadi tetap harus minum air mineral biasa bang ya, supaya tidak dehidrasi karena ada takarannya makanya saya takutnya gini, kita harus minum itu terus makanya. Tidak bang, tidak selalu bang ya bang Jero ya. Nah itu untuk mencegah penyakit. Tapi bagi yang sudah punya sakit yang sudah menaun, katakan seperti bang Adit punya saraf kejepit segala macam kayak gitu bang ya, yang punya asam urat, kolesterol tinggi segala macam, untuk pengobatan silahkan konsumsinya sebanyak 3-5 botol dalam 1 harinya ya, 3-5 botol dalam 1 hari. Silahkan abang atur sendiri, intinya sebelum makan mau tidur sama bangun tidur bang ya. Itu aja sih bang, simpelnya. Nanti jangan heran bang ya, setelah konsumsi air alkali, jangan kaget setelah nanti kita konsumsi rutin bang ya, nanti ada perbedaan di pembuangannya. Pembuangannya adalah di saat kita BAB itu fesesnya jadi, mohon maaf bang ya, tainya itu agak lebih padat, lebih bau ya kan, sama lebih nyengat baunya bang ya, lebih gelap warnanya karena sudah berikut dengan toksin, racunnya sama dosa-dosanya. Juga makan jengkol deh. Racunnya keluar. Dosa-dosa dari pola hidup yang tidak sehat maksudnya. Racunnya Ya. keluar. Bukan jengkol-jengkolnya keluar juga. Nah itu untuk dari fesesnya. Kalau itu bukan dari feses, bisa juga dari seringnya kita kencing bang. Karena kalau kita sering kencing itu bagus buat ginjal kita jadi bersih, ya kan? Nah kalau misalnya bukan dari kencing, bisa juga dari keringat, bisa juga dari air mata, bisa juga dari nafas. Kalau kencing itu nanti berwarna apa tuh setelah minum air kali? Nggak ada perbedaannya bang, Oh, jadi ada, lebih sama. jernih. Iya, sama bang, sama-sama jernih. Merah lu gini kali ya Iya. kencing Itu kita warna keluar. putih. Iya. Merah. Keluar. Planet teman. Bukan. Keluar kotorannya. Keluar. Iya, perbedaan di situ bang ya. Oke, selesai bang. Bang Ramdan ada pertanyaan lagi? Bang Eko mungkin ada pertanyaan bang? Cukup bang ya? Cukup. Masalah harga ya? Harga? Masalah harga kata itu. Ini lagi dipikirin dulu, Hah? dibahas tarinya. Iya udah. Gak mungkin lah. Cuma begitu aja tetep aja lari ke situ. Harga bang ya? Nah kalau untuk harga kita kasih tau bang. Abang kalau untuk botol hidrogen ini bang, namanya botol hidrogen ya? Botol hidrogen kategorinya itu sebagai alat kesehatan bang. Alat kesehatan mau dijual dimanapun pastinya ada 2 versi bang. Versi yang aslinya sama versi barang tiruannya. Nah supaya bapak semua di sini tidak terjebak dengan barang-barang yang palsu atau barang-barang tiruan bapak, saran saya pribadi pak itu hindari pembelian via online bang Eko ya. Abang waktu itu udah punya. Nah saran saya hindari pembelian via online. Kenapa saya hindari seperti itu? Ya karena di sana banyak beredar barang-barang palsu bang. Jadi nanti abang rugi sendiri. Kalau misalnya abang beli dengan cara COD, barang dikirim kan gak bisa cancel bang ya. Abang sudah bayar mahal tapi ternyata barangnya tidak bersertifikat, kan sayang ya. Jadi saran saya minimal abang belinya di TV atau di media vendornya langsung bang ya, yaitu berupa web atau online ya kan. Jadi kalau untuk yang di TV bang memang banyak produk yang dipasarkan di sana. Ada produk yang paling mahal, ada produk yang paling murah. Setahu saya kalau di TV itu ada beberapa merek bang, seperti kayak merek Advance, Dr. Water, Air Water, Fountain itu yang paling mahal. Nah yang paling murah ini setahu saya mereknya Advance bang, harganya 3.100.000 bang Jero.
itu harga 3.100.000 ternyata harga yang paling murah bang. Nah sekarang kalau iya itu untuk ukuran botol hidrogen bang itu termasuk murah. Sekali lagi kalau bang Adit melihat botolnya saja, gak usah beli ini deh bang, di Poncol harganya 15.000 dapat banyak botol yang cantik yang cakep. Kalau beli botolnya maksudnya bang ya, ini kan beda kan, ini kan alat kesehatan bang ya, jadi berbeda. Jadi kalau untuk harga 3.100.000 itu untuk botol hidrogen bang masih termasuk murah yang di TV. Ada harga yang paling mahal juga bang, mereknya Fountain, harganya itu 6.700.000 bang. Jadi jangan salah, harga yang paling mahal 6.700.000. Tapi sekali lagi bang, kalau salah bang untuk saya bilang harga 6.700.000 untuk sebuah alat kesehatan masih termasuk relevan bang, masih termasuk relevan. Harga mahal atau murah tergantung dari pola pandang kita sendiri, persepsi kita masing-masing berbeda. Maka itu kalau untuk harga 6,7, misalkan Bang Adit membeli harga 6,7 yang paling mahal sekalipun bang, itu masih saya bilang sebagai produk kesehatan yang masih relevan harganya, yang masih sesuai dengan manfaatnya bang. Ya, dibandingin kalau Bang Adit membeli Milagros setiap harinya bang ya, tadi kita hitungnya berapa? Untuk 3 orang berapa? 3.150.000 dikali sepanjang tahun bang, ya kan? Berarti berapa? Sekitar 40 jutaan kamu ya. Nah artinya apa? Lebih mahal kalau kita beli melulu daripada kita memproduksi sendiri bang. Lebih baik kita memproduksi sendiri pakai botol harga yang 0,7 juta tapi apa tidak beli-beli terus. Itu masih Bang Adit. Nah itu harga 3,1 sampai 6,7 adalah harga yang ada di TV. Misalkan abang pengen ngangsur pakai harga yang di TV bang, harus punya apa bang? Harus punya kartu kredit. Lebih mahal lagi bang karena ada nggak ada denda, ada sita. Sedangkan kartu kredit sendiri bang, saya sendiri aja nggak punya bang. Tapi nggak tahu lah abang semuanya ada yang punya nggak? Nggak ada. Apalagi ya kan. Nah maka dari itu bang, kalau di TV bang itu harga segitu bang, itu hanya beberapa orang saja bisa menikmati. Karena apa? Harus punya kartu kredit. Beberapa kalangan doang yang bisa menikmati bang. Kalau kita sendiri bang, kalau mending kayak gini bang itu ya banyak yang terkendala karena nggak punya kartu kredit. Nah sekarang kalau kita memberitahu harga di sini bang, kita punya harga resmi dari detail. Yang di TV tadi 3,1 sampai 6,7, harga kami bilang di sini punya harga resmi yaitu 2.400.000. Jadi kenapa harga kami lebih murah? Ya karena kita memutuskan untuk tidak iklan di TV. Nah, kalau di TV kenapa emang? Karena di TV bang harus bayar iklan, bayar hak siar, bayar artis, bayar pajak iklan. Dan itu semuanya tidak ada yang murah bang. Kita hindari itu bang Jero. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa menjangkaunya. Dengan cara apa? Kita bersosialisasi ke masyarakat. Bang Adit bebas bertanya, abang juga bebas puas bertanya, mendapatkan tutorial lengkapnya. Jadi kita tidak ada sekat sama sekali bang ya. Dan itu udah gitu harganya pun juga lebih relevan bang, 2.400.000. Nah bedanya bang, 2.400.000 di sini abang kalau misalnya pengen ngangsur tidak perlu pakai kartu kredit, bisa pakai KTP saja dan masih ada nafasnya bang. Itu ada udah cukup kok ya. Berarti sangat simpel bang ya, tidak pakai kartu kredit, nggak perlu pakai bunga, nggak pakai denda, berarti tidak ada unsur dosanya bang karena tidak ada ribanya, ya kan? Nah 2.400.000 kalau misalnya abang mau ngangsur cukup dengan fotokopi KTP saja. Daftarnya di mana mas? Daftarnya abang silahkan datang ke Atrium Senen, sama satu lagi kita baru aja pindah di Taman Palem bang, di Cengkareng. Jadi kita punya 2 konter merah yang, itu ya? Ya? Lampu merah Cengkareng ke kanan kan? Iya pak, yang depannya Gris Dayu, Taman Palem. Iya, Taman Palem. Iya, kita punya konter di sana dan itu baru berjalan seminggu pak ya. Jadi kalau untuk di sana misalkan ada yang punya rumah di sana, silakan mampir di konter kami pak ya untuk mendaftar supaya abang bisa ngangsur selama 12 bulan. Jadi 2.400.000 bisa kok diangsur selama 12 bulan sebanyak 200.000 dikali 12 bulan bang. Sekali lagi bang, 200.000 kalau abang beli botolnya itu mahal. Tapi kalau 200.000 per bulan abang beli manfaat botolnya bang, itu jadi murah bang karena buat kesehatan. Ya, nah 200.000 dikali 12 bulan, jadi totalnya tetap 2.400.000 bang Jero. Tidak ada penambahan harga sama sekali. Ongkirnya pun kita tidak ada bang. Jadi gratis bang ya. Jadi 2.400.000 adalah harga resmi dan murni, tidak ada penambahan sedikit pun. Ya, nah caranya cukup daftar pakai foto KTP saja. Silakan abang daftar ke counter. Nanti ketemu sama konter yang di Atrium itu nanti sama Mbak Weni. Misalnya ada yang datang ke sana, bilang saja udah dapat rekomendasi dari saya, Angga, supaya dapat kemudahan prosesnya nantinya. Bisa minta kartu nama. Oh siapa? Nanti saya kasih. Ya, itu untuk pendaftaran secara normal pak ya, secara normal biasa, secara umum, ya kan? Cuma waktu pas kita presentasi di Bang Eko waktu itu ya, bang di di pos itu kita ada 4 bidang kerja yang kita kasih prioritas bang Jero. Ada 4 bidang kerja yang kita kasih keutamaan. Salah satunya Badan Air, LH, satu lagi Damkar, satu lagi Dinas Kehutanan. Jadi 4 bidang kerja ini bang itu kita kasih program prioritas. Program tersebut adalah berupa kemudahan bang ya. Jadi kalau daftar kan boleh kapan saja, mau daftar di mana aja monggo. Tapi misalkan abang mendapati ada presentasi di tempat abang, kayak gini bang presentasi, dan bang Jero tertarik untuk mendaftarkan segera mungkin bang ya, abang merespon baik dengan cara mendaftar langsung di saat ada demo.
Karena apa bang? Di siapapun yang mendaftar di Sada Presentasi, yang tadi angsurannya 200.000 dikali 12 bulan bang, kita kasih potongan sebanyak 2 bulan bang Jero. Jadi ada diskon angsuran sebanyak 2 bulan. Artinya angsuran ke-12, angsuran ke-11 kita yang bayarin. Abang hanya bayar 10 bulan saja. Artinya apa? Ada keringanannya bang. Ada kemudahannya berupa keringanan tadi. Ya, itu pertama. Ada keduanya bang. Keduanya adalah misalkan Bang Randam sudah mendaftar hari ini dan Bang Ramdan bersedia juga dikirim nanti 3 atau 4 hari ke depan bang. Ya, dikirim 3 atau 4 hari ke depan. Itu program tersebut bang kita masih lanjutin, yaitu abang mendapatkan potongan double 2 plus 2. Jadi potongannya 4 bulan bang potongannya. Yang tadi angsuran ke-12 ya kan, abang hanya bayar sisanya saja sebanyak 8 bulan. Jadi sama-sama 8 bulan, sama-sama 8 bulan. Jadi abang sama-sama 200.000, cuma bedanya angsuran ke-12, 11, 10, 9 kita yang bayarin. Abang hanya bayar sisanya saja 8 bulan. Jadi tidak sampai 2.400.000 bang, tapi hanya 1.600.000. Jauh lebih terjangkau. Mas, kalau saya mau daftar sekarang pakai DP nggak mas? Gak usah pakai DP pak, cukup dengan fotokopi KTP saja dan nomor WhatsApp. Silakan langsung pilih warna ya. Jadi itu bagi yang ikut program. Kalau misalnya abang mau ikut program atau tidak, kita kembalikan abang semuanya bang. Pada dasarnya kesehatan tetap ada di pola pikir kita masing-masing. Gitu bang ya. Nah, monggo untuk programnya tersebut, bagi yang mau ikut daftar pakai KTP aja. Sekarang saya buka. Siapa mau daftar silakan bang. Wah. Ada kan fotokopi KTP? Kalau KTP asli aja. KTP misal saya punya filenya aja dari file KTP. Gak apa-apa bang. Nggak apa-apa, Intinya masih kelihatan namanya segala macam. Matulnya beda bang, biru sama kuning. Kalau yang ini sampel Pak Samsul. Ini sampel. Ada. Yang aslinya yang ini. Full itu ya? Ya full. Gini bapak. Ya. Cara pembayarannya bagaimana pak? Cara pembayarannya bang Jack. Ya, coba. Cara pembayarannya nanti tetap sama mbak, dikoordinir sama Mbak Dita. Oh. Baju waktu itu melalui Alfamart atau Indomaret? enggak bang, ribet. Abang titip aja ke Bang ke Mbak Dita. Oh Jadi wanita yang Iya, ke Mbak Dita. Lebih simpel. Admin kita loh, Bang. Iya. Kita larinya ke admin. Iya, Mbak Dita. Dia taat ke admin. Jadi gini bang, kalau di botol-botol misalnya kaprobat yang biasa nih, Iya. kita minum, taruhlah cukup lama lah, hampir Iya. beberapa bulan, Iya. itu kan berceplak. Berceplak. Cara bersihnya gimana itu ya? Bukan cara bersihnya, maksud saya ini seperti kayak begitu nggak ceplak nggak? Kalau untuk menghitam pasti menghitam bang. Oh, Tapi itu tidak mengurangi fungsinya. maksudnya? Tidak mengurangi fungsinya maksudnya begini, mohon maaf ya. Ini warnanya sebelum kita pakai seperti ini bang Jero, ya. Tapi nanti kalau misalnya kita pakai beberapa kali atau misalnya 1 tahun lebih bang, Berbulan-bulan itu ada ya? ada yang menghitam, iya bang, seperti ini bang. Ya, tapi tidak mengurangi fungsinya. Oh tetap larinya ceplak juga ya? Iya. Oh. Jadi seperti ini bang. Itu tidak mengurangi fungsinya sama sekali, tidak. Yang mengurangi fungsinya adalah mengecilnya volumenya. Ini kan sebesar biji lada nih, Iya. ya, sebesar biji ketumbar. Nanti dia akan mengecil bang di usia 2,5 tahun biasanya. Habis lah gitu ya. Ya, Lama habis jadi lah, mengecil. dikit-kecil. Betul. Nanti kalau sampai 2,5 tahun itu artinya apa? Sudah ngasih sinyal kalau abang sudah ancang-ancang untuk beli labelnya saja. Itu doang sih. Ya. Oke, bagi yang mau daftar bang siapin KTP dan surat tanah saja, monggo. surat tanah, kontrak. Hidup aja kontrak. KTP saja lah. KTP bang. Iya. Iya bang. Kalau mau beli itu bang? Refill-nya. Ya, oh iya, saya lupa. Kalau untuk beli refill-nya bang ya, nanti gini, kalau setiap abang yang sudah punya botol termasuk Bang Eko tadi ya, abang perlu ketahui ada kebanggaan di kitanya. Karena kenapa? Abang pakai botol ini bukan produk yang black market, bukan produk yang ilegal, tapi sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan sama Kemenhukam bang. Jadi perlu abang ketahui juga, kalau abang punya botol hidup ini bang, itu masing-masing produk ada ID-nya berupa ini bang, ya ada autentifikasi card namanya bang. Jadi ini ada produk tanda kalau botol yang abang pakai adalah produk yang asli buatan dari DC Utama Gemilang yang sudah terdaftar mereknya di negara. Artinya abang pakai botol ini bang sudah diakui oleh negara bang. Abang tanya kemana aja tidak ada yang malu-maluinnya, ya karena produknya sudah asli. Nah udah gitu bang, untuk mereknya sudah kita patenkan, tapi untuk materialnya kita pun juga sudah dipatenkan juga bang berupa sertifikasi dari SGS. Karena produk kami di sini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti kayak mikroplastik yang bisa berujung ke kanker tadi bang ya. Nah karena itu terbuat dari botol kami di sini terbuat dari tritan. Tritan itu adalah botol plastik yang mampu merubah mineral biasa menjadi air yang berion seperti kayak Pocari Sweat, Mizon kayak gitu bang ya. Nah jadi kalau misalnya abang habis nge-gym olahraga malam kayak gitu bang, jadi kalau misalnya abang keringatnya keluar banyak jadi lemes dong. Tapi kalau misalnya abang pakai botol ini bang supaya mengganti ion yang hilang dari tubuh kita dari keringat tadi. Gitu. Nah botolnya saja tanpa pakai botolnya sudah ada manfaatnya, apalagi kalau di tempat batu jadi lebih double manfaat.
Ya, apalagi setelah itu abang perlu ketahui bang, kita semua sudah legal, tidak ada maksudnya tidak ada palsu. Ya, jadi sudah mendapatkan pengakuannya. Ya monggo bang, bagi yang mau daftar silakan pakai foto KTP aja dalam nomor WhatsApp. Harganya berapa Pak? Kalau besok Oh iya, untuk bagi yang beli batuannya bang, ini ada 2 tipe ya bang ya. Kalau abang posisinya sebagai non-member, beli batuannya saja bang, itu layaknya sama seperti kalau kita beli botol baru bang, yaitu harganya 1.450.000. Batuannya ini bang yang membuat harganya mahal, ya bagi yang non-member. Tapi kalau misalnya abang sudah jadi member, sama seperti bang Elko udah jadi member nih. Kalau misalnya abang sudah jadi member, beli batuannya saja, nanti 3 tahun ke depan bang, abang hanya bayar 25%-nya saja, sekitar 295.000 saja bang, untuk beli batuannya aja. Jadinya apa? Jadi jauh lebih beruntung kalau abang jadi member. Nah, cara jadi member apa? Ya kalau abang mau beli pakai KTP saja bang. Itu kalau kita daftar itu sudah jadi member otomatis. Ya, makanya tadi saya bilang pakai KTP. Pertama buat garansi, keduanya buat member supaya abang dapat keuntungannya setelah abang beli refillnya jadi lebih murah. Gitu maksudnya. Oke, monggo bang. Ril, minjem KTP-nya dong. KTP asli aja bang, saya foto bang ya. Kalau tidak ada fotokopiannya, KTP asli aja saya foto. Langsung silakan pilih warna langsung. Oh, salah. Lu nggak bawa? Lu nggak bawa? Pak, Ya. 208 bulan kali 8. Ya, 200 kali 8 aja. 200 kali 8 bulan. Itu dapat itu gak? Katanya kan dengar-dengar dapat gelang sama kalung. Nah, kalau untuk gelang sama kalung bang itu ada opsi bang ya. Oh. Opsinya adalah dengan tebus murah. Jadi bagi yang daftar hari ini, selain dapat potongan 4 bulan tadi bang, kalungnya tuh seperti ini bang, gelangnya seperti ini bang. Kalungnya saya nggak pakai, dipakai sama orang rumah. Jadi ini salah satu produk kalungnya bang. Kalung ini itu tujuannya abang kan punya HP semuanya nih. Iya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menangkal radiasi dari HP. Sekaligus untuk melancarkan peredaran darah bagi yang sering pegel-pegel, kesemutan segala macam bang. Ini sangat berguna. Ya apalagi saya sering pakai motornya Matic. Kalau macet sering ngerem segala macam, kalau misalnya enggak itu pakai jadi pegel. Itu ternyata ada efeknya bang. Jadi tidak mudah pegel, tidak mudah kesemutan, tidak mudah kebas-kebas. Jadi enak aja nih bang. Gitu. Apalagi kita main HP, kan kalau kita main HP, main game segala macam kan lama pastinya bang ya. Mata jadi lelah segala macam karena apa? Radiasi. Nah radiasi tersebut ternyata bisa dizerokan dengan ini bang. Gitu. Nah kalau untuk kalung tersebut sama gelang bang itu harganya 850.000. Tapi bagi abang yang ingin mendaftar sekarang ini, selain dapat potongan totalnya 4 bulan potongan, abang ada hak tebus murah sebanyak seharga 100.000 saja untuk kalung dan gelangnya saja. Oh dapat berarti total Iya. jumlahnya 300.000. Untuk angsuran pertama bang ya. Iya. Tapi untuk selanjutnya abang bayar 200 saja. dikali sama Jadi nah. bayar 100.000, 300.000 udah dapat gelang sama kalung. Iya, gelas sama kalung. Gitu. Nanti dikirim bilangin sama yang botolnya nanti. Gitu. Ya monggo bang. Maaf Pak, Ada bang, saya tanya deh bang, angsuran 200.000 itu mahal atau murah bang? murah. Iya, abang udah ngalamin bang ya. Murah. 200.000 buat kesehatan murah bang. Murah, Bang. Abang beli beli rokok 1 bungkus aja muat. Ya kan? Saya beli Tupperware aja kemarin 200 lebih bang. Lebih bang, buat minum Itu yang doang. biasa. Cuman saya cuma ngilangin Iya. aus aja. Ya kan buat botol biasa doang padahal. Itu mana keluarin Ya monggo bang, bagi yang mau daftar silakan pakai foto KTP aja. Loh, KTP asli KTP? aja. Ya, gimana bang? dompet. itu KTP gua sih. Oh siapa? Wah bang, Bang Eko. Boleh? Oh iya. Iya. Biar apa penasaran? Oh iya benar itu. Tiap ya? Iya. Tiba aja selama 30 detik. Nah, berubah nggak warna itu Pak? Ya, nanti kita jelasin bang ya. 7, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. Nah, tadi perubahan warnanya ada di hitungan ke-20 Bang ya? Iya. Sekarang kita bandingin sama salah satu orang di ini, ya Bang udah minum alkali Bang? Udah. Ya, sekarang kita bandingin untuk orang yang belum minum alkali, hitungan untuk menjadi kuningnya nanti di hitungan berapa? Silakan Abang tiup selama 30. Bang Adit mau? Bang Adit. Ya, sana. Iya, Pak, napasnya. Apa aja Ya, atau Bang Jero? Berhenti dikit Boleh. nggak apa-apa. Ya, Bang Jero aja, Bang Jero. Enggak kuat napas. Tadi hitungan ke-21 Bang ya? Tapi 21 baru kalau saya dia berubah. nyuruh ya. Iya, 25. Bang, kalau saya Iya. nyupir satu surut nggak jadi masalah kan? Maksudnya Maksudnya gimana? berhenti nyupir nggak jadi masalah. Nggak masalah. Tapi tiup yang kenceng Bang ya? Oh iya, jangan Oke. takut muncul kalau kenceng. Muncrat. Itu aja Bang. Silakan. Tarik napas. Yang kuat. Jangan disedot. Kenceng Pak. Empat. Kenceng.
5, 6, 7, 8. Yang kuat, Pak. 10. Baru 10 pertama, Bang. Iya, bukan berubah ya. Warnanya merah. Gerobak gitu. 16, 16, 17, 18, 20. Cukup, Pak. Tuh, berubah akhirnya. Iya. Jadi perbandingannya orang yang sudah konsumsi alkali sama orang yang belum alkali, Bang, itu ternyata pas hitungan ke tadi dari tubuhnya Bang Eko, hitungan ke 20 sekian itu baru berubah. Tapi hitungannya dari Bang Jero baru 10 pertama, Bang, itu sudah berubah. Artinya apa? Tingkat keasamannya masing-masing berbeda. Dan beliau sudah konsumsi alkali, Bang, ini bukan untuk membagi konsumsi, Bang, tapi emang datanya seperti itu. Ya, kenyataannya seperti itu. Jadi kalau Bang Jero minum kondisi asamnya begitu cepat, berarti dominasi tubuhnya Bang Jero adalah asam. Asam adalah kondisi tubuh yang sudah terpapar radikal bebas. Artinya sudah mulai rentan, Bang. Mohon maaf, bukan nakutin, tidak sama sekali. Tapi memang nyata seperti itu, ya kan? Sudah mulai rentan. Nah, kalau rentan dalam kondisi sakit, Bang, saya tanya sama Bang Jero, apakah mau dibiarin seperti ini atau tidak, Bang? Oh enggak dong, Pasti ada tindakan pastinya, Bang, ya. Setidaknya kalau kita tahu solusinya, Bang, kita minum air alkali, entah itu dari Milagros, dari Kang Water atau Abang punya botolnya untuk minum, Bang. Jadi netral lagi, Bang. Gitu maksudnya, Bang. Jadi kembali basah lagi, pH tubuh kita jadi seimbang. Ya kan? Jadi seimbang. Ini adalah analogi yang paling sederhana kalau misalnya kita menunjukkan tubuh kita di sini rentan atau tidaknya, Bang. Gitu maksudnya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini aja, Abang minum air alkali saja sebagai untuk menjaga kesehatan, ternyata hanya perlu minum air putih saja, Bang. Mau kayak gimana lagi untuk menjaga kesehatan? Karena di sini yang paling mudah ternyata. Nah, monggo, sekarang mau bertanya atau mau daftar silakan pakai foto KTP aja. Untuk pembayaran itu sendiri dimulai bulan besok. Apa Bukan, Bang, begitu barang setelahnya datang barang? langsung pertama. Jadi 3 hari ke depan Abang dikirim itu masuk angsuran pertamanya. Nanti untuk angsuran keduanya silahkan kita barengin sama yang lainnya. Kita barengin sama yang lainnya, Bang, yaitu setelah gaji. Pada nih, Pak, Bang, saya pada begini. Berarti Itu maksudnya begini nih, dipikirin sampai sekarang bayarnya bulan depan. Soalnya saya lihat mukanya begini, Bang. berarti jatuhnya bayar. Oh, bulan depan gimana ya? Berarti jatuhnya bulan ini ya? Bulan ini Ya. bayar. Nah, tapi di sini, Bang, mohon maaf, kalau bagi yang pengen dikirim 3 hari ke depan ini yang tersedia duitnya siapa saja kira-kira. Gitu. Nanti kita kasih prioritasnya. Maksudnya kalau prioritas tersebut, Bang, kita siapin produknya supaya Bang kita kasih jaminan angsuran angsuran cuma 8 bulan doang. Bulan aja. Cuma kalau angsuran ke bulan depan, Pak Jero, itu jadinya cuma 2 bulan doang potongannya. Sayangnya di situ karena kan tidak masuk kriteria. Oh, jadi intinya gitu. DP lah. Iya. DP barang datang DP langsung. Kalau barang datang DP tetap bayar 12 bulan. Panjang bener, Bang. Masuk angsurannya iya. Panjang. Jadi itu bukan DP sih, Pak, masuk angsuran. Jadi Iya, angsuran, Bang. iya, masuk tenor karena ngurangin tenor. Gitu. Jadi kalau Bang Adit bayar 3 hari ke depan ini, gitu nanti lihat di kuitansinya, Bang, ada keterangan sisa angsuran 7 bulan lagi. Beda kalau nanti Abang daftarnya bulan depan, ngirimnya bulan depan, artinya apa, Bang? Tidak ada masuk kriteria tambahan 4 bulan tadi, Bang. Ya. Jadi nanti kalau Abang bulan depan dikirim, ada keterangan sisa angsuran berarti 9 bulan lagi karena totalnya 10. Gitu 10 angsuran. Tapi bagi yang nanti dikirim 3 atau 4 hari ke depan, Pak, kita kasih totalnya potongan 2 plus 2. Jadi potongannya paling 4 bulan. Jadi lebih cepat lunasnya. Gitu, Bang. Nah, ini kan untuk pertama doang nih, Bang, ya. Untuk pertama doang untuk angsurannya. Jadi nanti untuk angsuran keduanya setelah lunas kita usahakan, Bang, setelah gajian biar sama-sama enak. Kita paham kok, Bang. Kita paham. Boleh nambah nggak, Pak? Ya. Setelah saya konsumsi nih, Pak, ya, yang saya rasain di badan nih ya, Emang ada efeknya, Bang, ya? iya ada efeknya. Satu nih nggak bakal Tambah. kayak sering pegel apa gitu. Iya, sini pegel. Nah, jadi lebih enteng aja. Yang dicumari ini Duitnya. Rasanya agak-agak asam katanya ya? Ya. Yang kemarin beli itu katanya rasanya agak asam apa? Sebenarnya kalau masalah asam, Bang, asam itu tergantung dari tubuh kita sendiri terjadi kenapa. Misalnya gini, ada orang minum alkali kok baunya anyir, busuk kayak gitu, Bang, itu memang ada masalah sama tenggorokannya. Kalau misalkan minum air alkali kok rasanya agak manis sedikit, Bang, manis itu ada masalah sama pankreasnya, Bang. Nah, kalau Anda minum alkali tapi rasanya kok pahit, itu ada masalah sama batu perutnya. Nah, kalau minum alkali kok rasanya bau asam, itu sama masalah sama kandung kuminya, Bang. Gitu. Atau ginjalnya. Berarti bukan dari alkalinya ya? Bukan dari alkalinya, Bang. Oh, dengan alkalinya agak Itu dari reaksinya kita masing-masing. Lu bisa terima jengkol, Bang. Nah, monggo, Bang. Ini untuk 3 hari ke depan, Bang. Abang bela-belain Kira-kira ya, untuk Bang? bayar angsuran pertama Kira-kira ya, supaya Abang tempat totalnya 4 bulan, Bang. Saya kalau dilewatin pakai KTP asli aja saya foto. Gitu. Nah, bagi yang pengen sama kalungnya juga nanti angsuran pertamanya 300.000.
transfer paginya 200.000 aja sampai lunas. Neng, kau pakai Berarti duit hari dulu, Senin Bang. datang Bukan berapa? ini. Orang duit ya entah kalau barang datang, bukan sekarang. Nggak sekarang bang. 3 hari. Nggak sekarang. Jadi Kapan? iya, jadi kasih keringanan 3 hari kita nyari duit dulu di mana kek? Kasih ringanan dulu kok. Barang datang di hari apa tuh? Di hari bang, di fingerprint. Enggak, maksudnya di hari apa kira-kira? Di hari apa? Hari Selasa. Selasa berarti bang. Nanti dikabarin sama Nita kali. Senin kirimannya Pak Nanas. Pak Nana ini Waduh. Borneo. Oh iya. Oh. Pak Nana kalau hari ini Pak Yogi sama Pak Sutisna. Yogi Abang Sasongko. pesan hari ini Selasa datang, Bang. Kalau Dia mah Jumat. Selasa berarti bareng Pak Gunawan tuh, anak buahnya siapa? Datang bulan aja. Abang dapat infonya nanti dari Bunita aja kali ya. Datang bulan Barang aja. datangnya gitu ya. Iya. Kan di Bayarnya juga ke Bunita aja kali Bunita. ya. Barangnya barang itu apa? Iya bang, daftarnya bang pakai KTP aja. Saya lagi ngomongnya nih. Apaan sih kok? 3 hari ke depan. Kalau kepet lu. Soalnya Bang, kalau jam tanggal-tanggal segini nih kondisi udah nggak mengizinkan. Goyang. Gimana bang? Berapa cair? Gimana? Abang mau daftar itu 3 hari ke depan berapa orang? Ada 1 atau 2? Bang, ada yang Bang Sarudin mau daftar untuk 3 hari ke depan? Kira-kira bisa ngusahain nggak bang untuk transfer pertama? Bisa bang ya? KTP aja mas saya foto.